Saya yakin itulah yang menjadi tontonan Allah di dalam hati sanubari saya. Diberikannya kepada saya penuh bahagia. Satu saat jika saya memandang wajah ibu saya mempunyai kesejukan yang sangat indah, kesejukan yang sangat nikmat, yang tidak pernah dirasakan oleh saya di saat saya memandang sesiapapun di alam dunia ini. Di saat saya memandang orang-orang yang saya cintai, saya mempunyai hati yang sangat terkagum-kagum. Kalau orang yang saya pandang itu nanti akan mendapat di suatu saat keberuntungan yang sangat, yang mungkin saya tidak menyaksikannya di bumi, tetapi saya mohon kepada Allah, saya bisa meneropong dan menyaksikan kamu walaupun dari alam kubur saya. Saya selalu mengharap yang mungkin di hadapan atau di sisi kamu semua adalah harapan-harapan khayalan, tetapi saya yakin apa yang diharapkan oleh seorang hambanya yang baik, seorang hamba yang penuh mencari ridho kepada Tuhannya, seorang hamba yang hatinya mulia, ikhlas, bersih, apa saja yang dia harapkan pasti diberikan, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah harapan saya di dalam mendidik kamu semua. Saya tidak memandang kamu hitam, saya tidak memandang kamu putih. Saya melihat kamu semua adalah sama di mata saya. Walaupun di suatu saat kamu melihat ada perbedaan di antara pandangan saya, tetapi di hati saya adalah hati yang sama, tidak ada bedanya. Karena itu saya selalu memilih orang yang paling jelek untuk saya tunjukkan kepada kamu. Namun itulah yang menjadi satu keadilan di dalam apa yang saya buat, benar-benar adalah untuk semua. Mudah-mudahan di dalam hari ulang tahun saya yang ke-64 ini, walaupun kamu balik 46, tapi gigi saya sudah ada yang ompong di belakang. Di saat saya makan pepaya, bukan makan barang keras, makan pepaya, gigi saya boleh copot, gigi saya boleh patah. Pepaya boleh mematahkan gigi seseorang jika orang itu sudah sampai saat dan waktunya. Apalagi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diterima oleh setiap hambanya. Tapi saya tahu bahwa saya perlu mati dalam waktu dekat. Dan itu keyakinan saya. Karena kamu sekalian mendoakan saya panjang umur, tidak mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kamu berdoa yang benar-benar. Sebab saya tahu kamu itu di suatu saat rindu kepada saya, bukan buatan. Saya tahu di suatu malam jika ada orang yang hendak diambil, saya tidak bisa tidur di malam itu. Saya gelisah. Umi selalu bertanya, kau tak tidur-tidur? Itu pasti ada masalah di dalam pondok pesantren saya. Begitu kontakan hati kamu semua kepada saya, dan begitu juga kontakan hati saya kepada kamu semua. Tidak ada harapan dari saya selalu berdoa. Di malam saya bangun, di saat saya sujud, di saat saya duduk menghadap Al-Quran, selalu saya membayangkan untuk kamu semua, mudah-mudahan lebih daripada Allah memberikan kepada saya. Saya beritahukan kamu semua, kemarin waktu pameran mobil, saya beli mobil 2. Satu mobil untuk kantor di dalam, ada televisinya, ada laptopnya, ada faxnya, ada GPS-nya. Kalau saya duduk di dalam mobil itu, saya akan tahu kamu di mana berada. Masya Allah. Saya berkata kepada Umi, apa sih kamu beli model seperti ini? Saya mau tunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya murid-murid saya punya seperti ini. Itu saya kepada kamu. Saya jalan lagi, ada mobil yang lucu sekali, model terbaru, warnanya cantik. Saya juga begitu. Saya mengusap-ngusap mobil.
Yang jaga mobil itu bertanya kepada saya, kan Habib cukup melihat, kenapa diusap-usap? Saya ingin meraba dan menyentuh kasih sayang Allah. Mudah-mudahan anak-anak murid saya bisa membeli mobil seperti itu. Kamu tahu, yang menjaga mobil itu sampai meneteskan air mata. Seumur saya ada di pameran, mulai saya dilantik, diangkat menjadi penjual mobil ini dan mobil-mobil yang lain. Belum pernah ada orang yang beli mobil seperti Habib punya niat. Belum pernah ada. Itu memberikan pengertian kepada kamu semua bahwa hati saya selalu ta'alluq kepada kamu. Selalu ada hubungan, selalu ada konteks, selalu ada strong yang tidak bisa pisah, yang pasti satu saat akan bersinar dan bercahaya seperti lampu merkuri yang kamu lihat di depan kamu. Jangan kamu merasa berputus asa. Jangan kamu merasa bahwa kamu tidak akan jadi apa-apa. Guru saya pernah berkata, Sagaf, murid kamu kalau tidak jadi orang alim besar, dia akan menjadi orang yang kaya raya. Itu guru saya berkata, tidak ada murid kamu yang miskin, tapi syaratnya adalah taat, mengikuti peraturan, menjalankan perintah, mentaati apa yang diatur oleh saya dan guru-guru yang membimbing kamu. Itu adalah merupakan salah satu dari pratanda di mana kau itu akan meraih dua perkara, menjadi orang alim dan menjadi orang kaya. Itu keyakinan guru saya kepada saya. Dan saya sudah melihat banyak anak murid saya tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang hidupnya susah. Kalau kamu nanti di suatu saat menghadapi kesulitan, saya tidak ada lagi, kamu boleh datang ke kuburan saya. Kamu berbisik dan berkata, Abah, saya susah. Insya Allah dengan adanya kontak yang tidak pernah putus sampai di alam baka, di alam kubur, di alam akhirat, di alam mahsyar, di sorga, kita tidak akan berpisah. Begini terus kita berkumpul. Kita akan senang dan bahagia. Inilah yang menjadi tumpuan hati dan harapan yang selalu saya angan-angankan, yang saya doakan, yang saya minta, yang saya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak, dengar baik-baik dan camkan apa yang saya ucapkan di malam hari ini adalah ucapan saya yang betul-betul dari lubuk hati saya bersih, tuntunan dan hidayat petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kamu belum paham benar apa yang saya ucapkan, tetapi nanti kamu bisa mengulang-ulang apa yang saya katakan. Insya Allah kamu akan dibuka hatinya dan kamu akan selalu ingat apa yang menjadi tausiah yang saya ucapkan di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada ayah bunda kita rezeki yang halal, rezeki yang luas, kemudahan di dalam segala urusannya, sehingga memberikan kegampangan kita di dalam menuntut ilmu di pondok pesantren Al-Asr Nurul Iman. Ya Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Wasi'al Maghfirah, bukakan pintu hati kami ya Allah, untuk kami menjadi hamba-hambamu yang taat, hamba-hambamu yang baik, hamba-hambamu yang selalu dekat dengan kamu, yang selalu akrab di dalam membuat dan melakukan apa yang diredoi dan apa yang engkau sayangi dan senangi. Berikanlah wasilah kami Nabi Muhammad SAW menjadi perantara cahaya dan nur untuk menyampaikan segala apa yang menjadi ucapan dari lidah kami di malam hari ini, dibuktikan dan diberikan kenyataan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berikan Al-Quranul Karim menjadi puncak isi hati kami untuk kami menggapai segala apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan daripada janji yang sepertinya untuk orang-orang
yang belum mendapat hidayat, petunjuk iman dari Allah Subhanahu wa taala. Wafatkanlah kami setelah panjang umur dalam usia sehat walafiat, dalam husnul khatimah, dan berikan kami kesempatan untuk menginjak bumi surgamu ya Rabbal Alamin, agar kami dapat menikmati rahmatmu yang sangat mulia dan agung itu, untuk kami dapat merasakan dan menikmatinya hingga Engkau benar-benar sudah menentukan di dalam kitab tulisanmu, agar kami menjadi hambamu yang telah Engkau takdirkan untuk menjadi penghuni surgamu. Berikan kebahagiaan kami di malam ini, untuk kami tunjukkan kepada bidadari-bidadari di dalam surga, kepada wildan-wildan di dalam surga, di hadapan dan duduk Nabi Muhammad menyaksikannya bersama dzurriyyah dan keturunannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman.